Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, baik kepada Mandy dan juga kepada Herman, apa yang mau ditanyakan dari segi employee experience di masing-masing, ada di Lazada atau mungkin ada di Gojek, silakan. Oke, dari Mas Adrian dulu. Saya ingin tahu nih, kebetulan mungkin kita industrinya jauh beda gitu. Sebagai CPO di perusahaan hebat-hebat ini, Lazada, Gojek, challenge yang terbesar dalam mengatur people di sana seperti apa? Boleh digambarkan nggak? Nah, saya mau dengar dari Mandy dulu deh. Men, apa men? Kalau Silakan Mandy. boleh. Kalau challenge-nya ya, kebanyakan begini sih, karena lagi ya anak-anak muda zaman sekarang itu very very tech savvy dan mereka itu very very ambitious dan juga mungkin impatient ya at some point, which is good actually because they're really 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 driven untuk belajar, doing more, bring more impact. Karena dari pengalaman saya sendiri nih kan banyak juga yang ngobrol dengan teman-teman di tim gitu. Baru masuk mungkin 6 bulan gitu, udah kayak apalagi nih, kayak ini udah become monotonous gitu kan, udah become sehari-hari. Baru 6 bulan nih gitu kan. Jadi dari kita mungkin nggak cuma people team ya, dari manajernya juga, how do we always actually come up dengan plan apa nih atau challenges apa yang kita bisa berikan sebagai opportunity untuk team members ini agar mereka merasa bahwa part of the organization, bringing impact to organization dan contribute. Mungkin itu ya salah satunya challenge-nya. Dan yang kedua mungkin competition juga, karena mereka juga impatient, competition in the industry. Tadi Pak Herman juga udah mention, karena mereka impatient. Jadi mereka juga kalau misalnya udah a certain period of time udah merasa monotonous, terus di approach gitu biasanya kan it's very competitive. Di approach kanan kiri mereka juga bisa tergoda gitu. Jadi gimana kita tetap mengengage mereka agar nggak merasa bosan. Itu sih mungkin yang challenge-nya ya, harus terus berinovatif dengan inisiatif-inisiatifnya. Oke. Gimana Pak Herman? Itu adalah on the surface ya, itu adalah hal-hal yang biasa saya sama Mandy suka hadapi, dan itu adalah realita yang menjadi challenge. Saya sih nggak bisa bilang itu challenge terbesar sih ya, tetapi itulah the common challenge ketika kita berhadapan HR dengan startup gitu jadinya. Bapak Ibu sekalian, saya mau bring yang lebih dalam sebenarnya gitu ya, karena saya lihat Bapak Ibu sekalian sebenarnya dalam perusahaan, di dalam korporasi gitu jadinya. Nah, yang menjadi kesulitan utama di luar dari tadi apa yang Mandy suka katakan adalah, saya yakin Mandy juga merasakan hal yang sama, adalah kita orang yang dari corporate suka menjadi kesulitan utamanya itu adalah ketika mereka itu anak-anak muda yang menjadi orang yang so tahu. Oke. Dalam pengertian suka begini loh, kadangkala kita itu suka berbicara hal yang sama, atau saya selalu menggunakan istilah adalah we are always talking about the same book but we are always at the different page. Jadi kita selalu bicara mengenai hal yang sama dengan mereka, dan mereka memahami bahwa kita pada topik yang sama, pada jalur yang sama. Tetapi adalah kita selalu berbicara pada halaman yang berbeda. Dia baru halaman 10, kita punya pengalaman di halaman 20. Jadi challenge utamanya kita adalah sebenarnya bagaimana kita mengcoach mereka dan kita menjadi sabar. Jadinya, karena apa? Karena yang mereka ngomongkan tidak salah, tetapi kita sudah mengalami hal itu mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, waktu kita bekerja di dalam korporasi. Mereka mungkin tidak memahami itu, dan akhirnya kita harus bersabar sampai mereka itu memasuki arena atau sampai pada periodenya itu yang mereka harus sadar, oh ternyata itu yang disampaikan. Tapi kadang-kadang bisa dibilang udah telat sih gitu jadinya kan. Tetapi itu adalah proses belajar untuk anak-anak muda di dalam startup, di luar tadi apa yang Mandy katakan jadinya. Jadi buat saya, kita sebagai leader itu adalah challenge yang paling berat jadinya.